Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Party Yudo dapat dikalahkan dengan mudah oleh Party Light. Nah, kira-kira episode kali ini sekuat apa naga jiwa tersebut dan seperti apa pertarungan Light melawan Sion yang telah bergabung dengan naga jiwa. Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah mengalahkan Party Yudo, Light akhirnya mengetahui bahwa meskipun mereka adalah petualang peringkat A, dua rekan Yudo sebenarnya hanya memiliki level sekitar 1000, sementara Yudo sendiri sudah melampaui batasan ras Dark Elf dan mencapai level sekitar 2000. Namun, meskipun begitu, bahkan dengan level tersebut dan bantuan magic item, Party Yudo tetap bukan tandingan bagi Light dan kelompoknya. Karena mereka sudah dikalahkan, Light mulai kebingungan tentang bagaimana cara membawa Party Yudo kembali ke Abyss, terutama karena mereka tidak bisa menggunakan sihir teleportasi akibat dungeon laboratorium ini telah terhubung dengan dunia lain. Mengetahui kondisi itu, Gold memberikan saran bahwa ia dan Nemumu saja yang akan membawa Party Yudo keluar dari dungeon terlebih dahulu. Lalu setelah itu mencari jalan untuk kembali ke Abyss. Ia juga menilai bahwa dalam situasi sekarang akan lebih baik jika Light segera menuju lantai bawah untuk menghadapi naga jiwa. Namun Nemumu langsung menunjukkan keberatan karena menurutnya ia sudah diberi tugas oleh Light untuk memandu perjalanan menuju lantai bawah. Jadi ia merasa seharusnya Gold saja yang membawa Party Yudo keluar sendirian. Bahkan sempat terlintas di pikirannya bahwa Gold mungkin ingin berduaan dengannya. Meski Gold langsung menyangkal hal itu, Gold menjelaskan bahwa yang terpenting adalah mereka mencapai lantai bawah, lalu menutup portal dunia lain. Untuk menutup portal tersebut, peran Ellie sangat dibutuhkan, dan jika mempertimbangkan kekuatan dirinya dan Nemumu, justru bisa menjadi penghalang jika mereka semua turun bersama. Meskipun begitu, Nemumu tetap merasa lebih baik bila mereka dibagi menjadi dua kelompok, dan ia tetap bersikeras menjadi pemandu Light. Menurutnya, seperti yang ia usulkan sejak awal, akan lebih baik bila Gold membawa Party Yudo keluar sendirian. Gold kemudian menjelaskan bahwa secara fisik ia memang mampu mengangkut mereka, tetapi ia akan kesulitan bergerak sambil menghindari monster. Karena itu, ia menyarankan agar tugas pemandu diberikan kepada Mei. Lagi pula, Nemumu juga ikut mengalahkan salah satu rekan Yudo, sehingga ia pun harus bertanggung jawab dalam situasi ini. Light sebenarnya sudah memiliki rencana sendiri, namun ia tidak keberatan menerima saran dari Gold. Light kemudian mempersilahkan Ellie dan Mei menampakkan diri. Saat itu juga, Light berterima kasih kepada mereka berdua karena telah melenyapkan seluruh monster di lantai 3 bawah tanah. Mei menerima pujian itu dengan senang hati, sementara Ellie menjelaskan bahwa ia sudah menggunakan sihir keraguan, sehingga tidak akan ada petualang lain yang turun ke lantai 3 sepanjang hari ini. Setelah itu, Light bertanya pada Mei apakah ia bisa menggunakan kemampuan seperti yang dilakukan Nemumu, dan Mei menjawab bahwa ia bisa melakukannya tanpa masalah. Dan Light yang kagum dengan kemampuan Mei akhirnya menetapkan tugas. Nemumu dan Gold akan membawa Party Yudo kembali ke Abyss, sementara Ellie dan Mei akan ikut bersamanya menuju lantai bawah. Dengan begitu, seluruh bawahan Light pun menjalankan tugas masing-masing. Pada saat itu, Momo mendekati Gold dan bertanya apakah Paman Emas benar-benar akan pergi. Mendengar pertanyaan itu, Gold meminta maaf karena memang sepertinya mereka harus berpisah di sini. Momo kemudian bertanya lagi apakah mereka bisa bertemu kembali. Gold menjawab bahwa tentu saja mereka akan bertemu lagi. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menggendong Momo seperti sebelumnya. Mendengar jawaban tersebut, Momo langsung terlihat sangat senang. Setelah itu, Gold dan Nemumu segera membawa Party Yudo keluar dari dungeon, sementara Momo memberikan salam perpisahan pada keduanya. Setelah rombongan itu pergi, Light memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meminta Mei memetakan lantai 3 bawah tanah. Dengan kemampuan Mei yang mampu meniru teknik Sonic Wave milik Nemumu, ia akhirnya berhasil menemukan jalur menuju lantai terbawah. Tanpa membuang waktu, Mei memandu kelompok Light melewati rute tercepat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di depan tangga yang mengarah ke lantai 4 bawah tanah. Melihat kecepatan Mei menemukan jalan, Momo benar-benar kagum pada kemampuan Mei yang lebih cepat dari Nemumu. Light kemudian menjelaskan bahwa Mei memang pelayan yang serba bisa dan sangat hebat. Mendengar itu, Momo semakin kagum dan berkata bahwa ia juga ingin menjadi pelayan ketika sudah besar. Setelah itu, Party Light memutuskan untuk segera menuju lantai 4 bawah tanah. Begitu mereka turun melewati tangga, mereka memasuki area dengan koridor panjang yang tampak berbeda dari lantai sebelumnya.
Mei menilai bahwa tempat ini sepertinya tidak memiliki jebakan. Sementara Ellie juga tidak merasakan adanya sihir jebakan di sepanjang koridor. Karena semuanya tampak aman, Light memutuskan untuk terus maju. Ketika mereka tiba di sebuah pintu besar dan tidak menemukan jebakan apapun, Light segera memutuskan masuk. Saat memasuki ruangan tersebut, Light merasa tempat itu sangat mirip dengan aula di lantai pertama. Ellie menduga bahwa distorsi ruang mungkin telah memindahkan sebagian struktur lantai ke sini, sehingga desainnya tampak familiar. Mei kemudian bertanya pada Light, apakah mereka akan melanjutkan ke ruangan berikutnya, karena sepertinya mereka hampir mencapai lantai terendah. Light menjawab bahwa ia akan segera bertemu Sion, jadi yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan monster yang menjaga pintu. Berikutnya Ellie yang memperhatikan suasana ruangan berkata bahwa monster itu sepertinya sedang mencoba bersembunyi. Lalu ia menegurnya dengan nada tenang, bertanya sampai kapan ia akan terus bersembunyi padahal keberadaannya sudah sangat jelas. Begitu penyamarannya terbongkar, monster itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang seperti sosok mumi Sphinx raksasa yang mengerikan. Kemudian Mei segera menggunakan sihir penilaian dan mengetahui bahwa monster tersebut bernama Fallen Sphinx, yang merupakan makhluk dari dunia lain yang memiliki kekuatan ilusi yang sangat kuat serta berada di level 2000. Kemudian, monster Sphinx itu menyebutkan bahwa rajanya adalah naga jiwa, makhluk yang mampu membuat siapapun gentar hanya dengan kekuatannya. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Sphinx memancarkan cahaya yang sangat terang. Saat cahaya itu mereda dan Light membuka mata, ia tiba-tiba sudah berada di desanya. Light segera menyadari bahwa apa yang dilihatnya kemungkinan besar merupakan ilusi yang diciptakan oleh Sphinx, sesuai penjelasan Mei sebelumnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkejut. Aroma angin, suasana sekitar, hingga detail kecil dari desa itu terasa sangat nyata. Jika seseorang dengan level rendah terjebak di dalam ilusi seperti ini, mereka tidak akan bisa keluar dan hanya menunggu kematian. Tapi Light yang memiliki level jauh lebih tinggi tahu bahwa ilusi seperti ini tidak akan berdampak padanya dan ia bisa menghancurkannya kapanpun ia mau. Saat ia masih memikirkan hal itu, tiba-tiba adiknya muncul, terlihat bingung dengan penampilan Light. Tak lama kemudian, kedua orang tuanya memanggilnya untuk makan bersama, meminta Light memotong kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Kakaknya pun ikut muncul, membuat Light semakin terpaku. Ia bisa melihat kembali kampung halamannya yang sudah hancur, dan keluarganya yang telah tiada muncul dengan begitu mudah dalam ilusi ini. Berkat resistensinya yang tinggi, ia memahami bahwa semua yang berada tepat di hadapannya hanyalah dunia palsu meski terasa begitu nyata. Light terdiam, tidak mampu bergerak. Di tengah kebimbangannya, Yume mendekat dan menanyakan apakah Light sedang sakit. Kedua orang tuanya juga tampak khawatir padanya. Melihat wajah mereka yang seharusnya sudah tiada dan menyadari kembali kenyataan bahwa ia tidak bisa menyelamatkan mereka dulu, membuat kerinduan dalam dirinya semakin terasa sakit. Sementara itu, di dunia nyata ketika Light, Mei, dan Ellie terperangkap dalam ilusi, Momo terus berusaha membangunkan Light. Monster Sphinx sempat bingung mengapa Momo tidak ikut terpengaruh oleh ilusi. Namun akhirnya ia menyimpulkan bahwa Momo memiliki sifat yang mirip dengannya. Ia juga menduga bahwa semua ini adalah permainan dari naga jiwa. Karena itu, ia memutuskan untuk mempersembahkan jiwa Momo dan seluruh party Light sebagai hadiah untuk tuannya. Saat Sphinx bersiap melancarkan serangan, Momo segera mencoba menghentikannya. Kembali ke dalam ilusi, ayah Light terlihat kebingungan melihat putranya menangis. Padahal Light selalu berusaha keras selama ini. Ayahnya kemudian menasihati agar Light tidak memikul semuanya sendirian dan bahwa ia boleh mengandalkan orang lain. Apapun yang terjadi, ia akan selalu mendukung Light. Ibu Light pun menyusul, mengatakan bahwa seorang pria tidak harus selalu tampak kuat dan Light tidak perlu memendam semua beban seorang diri, karena bagaimanapun juga ia akan selalu berada di sisi Light. Bahkan Yume dan Els, kedua saudaranya, turut mendorong Light agar tidak melakukan semuanya sendiri dan mau meminta bantuan mereka. Light benar-benar menyadari betapa beruntungnya ia memiliki keluarga yang selalu memberinya kehangatan dan perlakuan penuh kasih. Kenangan masa lalunya perlahan kembali saat ibunya mengandung Yume, hari-hari ketika mereka bisa berkumpul bersama, serta masa kecilnya yang ia habiskan dalam kedamaian tanpa mengetahui apa-apa. Dari lubuk hatinya, Light berharap situasi seperti itu bisa berlangsung selamanya. Namun semua itu telah hilang. Gambaran yang selama ini ia impikan memang ada di dalam ilusi ini. Tetapi ia tidak bisa terus tinggal di sini. Masih ada hal yang harus ia lakukan di dunia nyata.
Dengan tekad kuat, Light mengeluarkan kartunya untuk memaksa dirinya bangun dari ilusi tersebut. Ketika dunia itu perlahan runtuh dan mulai hancur, ia melihat keluarganya tersenyum ke arahnya. Walaupun Light tahu itu hanya ilusi, ia tetap mengucapkan maaf yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di dunia nyata, serangan monster Sphinx hampir mengenai party Light. Namun tepat sebelum serangan itu tiba, Light yang sudah sepenuhnya sadar langsung melancarkan tebasan tombaknya. Dalam satu serang saja, ia berhasil memusnahkan Sphinx tersebut. Setelah musuh lenyap, Mei dan Ellie pun mulai tersadar dari ilusi sihir. Ellie menduga bahwa monster Sphinx tersebut adalah tiruan dari Siona, berbeda dengan makhluk hantu seperti Momo. Mei segera menanyakan apakah Light terluka, dan Ellie juga menawarkan bantuan karena ia siap menyembuhkannya dengan sihir kapan saja. Namun Light menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa ia tidak apa-apa, karena semua serangan itu hanya terjadi di dalam ilusi. Mendengar itu, Mei mengatakan bahwa Light bisa memintanya kapan saja jika membutuhkan sesuatu. Ellie dan Momo pun akhirnya memberikan dukungan yang sama, ingin membantu Light dengan cara apapun yang mereka bisa. Light kemudian mengucapkan terima kasih kepada Momo yang sudah berusaha melindungi mereka selama terjebak dalam ilusi. Setelah monster Sphinx berhasil dikalahkan, Light memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam hatinya, ia sempat berpikir bahwa meski ia tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya, mungkin saja kakak dan adiknya masih hidup di suatu tempat. Jika mereka benar-benar masih hidup, ia akan memastikan untuk menyelamatkan keduanya apapun halangannya. Bahkan jika seorang dewi sekalipun yang menghalanginya, Light bersumpah akan menyingkirkannya demi keluarganya. Setelah Mei membuka pintu besar di hadapan mereka, akhirnya mereka menemukan ruangan tempat naga jiwa berada. Di sana, Light dapat melihat wujud naga jiwa secara langsung, dan pada saat yang sama, ia juga melihat Xion perlahan mulai sadar. Begitu melihat Xion membuka mata, Light segera melepas topengnya dan menyatakan niatnya untuk membalas dendam atas kejadian 3 tahun lalu. Berbicara tentang masa lalu Xion, dia adalah keturunan dari ras Dark Elf dengan kejeniusannya yang dikenal luas. Kedua orang tuanya merupakan peneliti ternama, dan sejak kecil Xion telah mampu menghafal seluruh teori sihir yang mereka miliki. Pengetahuan yang ia dapatkan bahkan melebihi para peneliti dewasa. Orang tuanya berinvestasi besar demi mengembangkan bakat Xion, namun keduanya tewas dalam sebuah kecelakaan eksperimen, meninggalkan Xion tumbuh dalam kesepian. Namun Xion tidak pernah menunjukkan duka atau kesedihan. Di usia 13 tahun, ia memasuki Akademi Sihir Kerajaan Nine, yang merupakan akademi terbaik di dunia, dan berhasil lulus hanya dalam 1 tahun, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di usia 14, berbagai lembaga penelitian kerajaan mulai menawarinya posisi penting, dan Xion akhirnya memutuskan bergabung ke dalam lembaga penelitian jiwa. Xiona mulai mempertanyakan apakah berkah dewi berupa gift hanya bisa diberikan kepada manusia. Jika gift terhubung dengan jiwa, apakah mungkin memisahkannya dan memberikannya pada ras lain? Jika hal itu mungkin, maka rasnya bisa melampaui manusia, bahkan mungkin menciptakan dewa. Ide itu membuatnya bersemangat dan mendorongnya melakukan berbagai eksperimen. Namun, akhirnya Xiona dikeluarkan dari akademi karena penelitian yang melibatkan penyiksaan terhadap budak manusia. Akademi tidak dapat membiarkan eksperimen seperti itu berlanjut. Di ruang kepala akademi, Xion dengan tegas menyatakan bahwa kemajuan penelitiannya membutuhkan pengorbanan, dan bahwa ia sama sekali tidak peduli pada manusia. Baginya, manusia pantas menerima perlakuan tersebut. Kepala akademi memperingatkannya agar tidak mengkritik institusi. Akademi menerima siapapun tanpa memandang ras, tetapi mereka hanya mengumpulkan orang-orang berbakat yang ingin memajukan dunia penelitian, bukan menghancurkannya. Ia menyarankan Xion menghentikan eksperimen itu jika masih ingin tetap berada di akademi. Namun Xion menolak mentah-mentah dan memilih kembali ke negaranya untuk melanjutkan penelitiannya sendiri. Ia mencoba meminta dukungan pemerintah, namun ditolak. Akhirnya, ia memutuskan menggunakan warisan dan kompensasi dari negara sebagai modal penelitian, sementara ia bekerja sebagai petualang demi menambah pemasukan. Sebagai petualang, Xion menyelesaikan banyak misi dan berhasil mengumpulkan aset dalam jumlah besar. Namun itu masih belum cukup untuk mewujudkan penelitian yang ia impikan. Di tengah kebingungan mencari dana tambahan, sebuah harapan datang ketika ia menerima misi rahasia dari kerajaan untuk menemukan keberadaan seorang master. Tidak ada alasan baginya untuk menolak karena persyaratannya menguntungkan. Ia pun bergabung dengan parti Concord Tribes di mana ia bertemu Light yang menjadi kandidat master yang dimaksud setelah Light dipastikan mati di Abyss.
barulah Sion merasa bebas untuk memulai pembangunan laboratorium dan penelitian utamanya. Kembali ke masa sekarang, Light menegaskan bahwa kedatangannya kali ini hanya untuk satu tujuan, membalaskan dendam 3 tahun lalu. Sion menatap wajah Light tanpa ekspresi berarti. Justru ia sempat bernostalgia sebelum akhirnya menyadari bahwa Light ternyata masih hidup. Ia juga mengira gadis-gadis yang berdiri di belakang Light adalah rekan barunya. Light menyadari bahwa Sion sama sekali tidak menunjukkan rasa terkejut. Sion hanya menjawab bahwa tidak ada alasan baginya untuk terkejut karena ia tidak pernah peduli apakah manusia itu hidup atau mati. Kini ia merasa telah dipertemukan dengan takdir, sebab akhirnya ia bisa bertemu dengan naga jiwa. Mereka telah saling bertukar informasi dan bersatu. Dan meskipun ini baru tahap awal, Sion sudah memperoleh begitu banyak pengetahuan. Sion benar-benar merasa luar biasa. Dengan pengetahuan, kekuatan, serta kerjasama dari naga jiwa, ia yakin penelitiannya untuk memisahkan gift dari jiwa manusia dan memindahkannya ke ras lain akan segera terwujud. Setelah itu, naga jiwa yang mulai terbangun turut berbicara, menyatakan bahwa dirinya dan Sion kini tidak dapat dipisahkan. Ia juga mengatakan bahwa dari ingatan Sion, ia mengetahui bahwa ada banyak jiwa di dunia ini, dan hal itu membuatnya ingin membunuh serta melahap semuanya. Sion tampak menikmati semua itu, sementara Light bertanya apakah Sion sadar bahwa masih banyak Dark Elf lain seperti dirinya. Jika naga jiwa akan memakan semua jiwa, bukankah itu berarti jiwa Sion juga akan ikut dimakan? Namun Sion tidak menganggapnya sebagai masalah. Baginya, baik manusia maupun Dark Elf tidak berbeda. Jika itu keinginan naga jiwa, tidak ada alasan untuk menolak. Lagi pula, ia bisa memperoleh fasilitas penelitian berkat membunuh Light, dan baginya hal itu masih belum cukup. Ia ingin terus mengumpulkan dan mempelajari lebih banyak jiwa. Di saat yang sama, Momo tiba-tiba berkata bahwa ia tidak menyukai tempat ini. Dengan wajah sedih, Momo memegang dadanya dan merasakan rasa sakit dari luka lama yang dimilikinya. Ellie menjelaskan bahwa tubuh Momo yang berupa hantu memiliki bekas luka pada jiwanya, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka hentikan dengan sihir. Light semakin kesal karena tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu. Ia kemudian bertanya pada Sion, apakah benar ia telah melakukan banyak eksperimen pada manusia? Sion mengakuinya tanpa rasa bersalah. Bahkan ia menyebut telah menjadikan anak-anak sebagai bahan eksperimen. Menurutnya, baik anak-anak maupun orang dewasa tidak ada bedanya, karena kemajuan penelitian memang memerlukan banyak pengorbanan. Mendengar itu, Ellie yang juga seorang peneliti sihir merasa jijik terhadap Sion, dan Mei menegaskan bahwa Sion tidak pantas disebut sebagai peneliti. Di sisi lain, Light mengatakan bahwa rasa bencinya terhadap Sion jauh lebih besar dibandingkan keinginan balas dendam 3 tahun yang lalu. Karena itu, ia tidak berniat membiarkan Sion maupun naga jiwa pergi. Ia akan menghabisi mereka di tempat ini. Mendengar ancaman itu, Sion balik bertanya apakah Light benar-benar yakin bisa mengalahkannya. Sion menginginkan kematian Light secepat mungkin agar jiwanya bisa diambil. Naga jiwa pun menegaskan bahwa ia dan Sion adalah satu kesatuan, dan mereka berdua akan membalas tindakan Party Light yang berani mengusik dirinya. Kemudian Ellie mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam pertarungan dan akan fokus mengurus Momo. Mengetahui hal itu, Sion merespons bahwa bukan hanya Light saja, tetapi jiwa mereka semua juga akan diambil. Tidak lama setelah itu, naga jiwa mulai mengerahkan serangan sihir kematian instan berupa auman yang memancarkan kekuatan sangat besar. Namun, Party Light sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, Mei menjelaskan bahwa serangan tadi memang merupakan sihir kematian instan yang bisa menarik jiwa lawan. Tetapi karena mereka memiliki level yang sangat tinggi, serangan tersebut tidak memberikan efek apapun. Light kemudian berkata bahwa jika naga jiwa mau melepaskan Sion dan kembali ke dunia asalnya, maka ia akan membiarkannya pergi. Mendengar hal itu, naga jiwa merasa diremehkan dan tersulut emosi. Ia langsung melancarkan serangan yang bisa melukai jiwa secara langsung. Namun Light mampu menahannya dengan begitu mudah, seolah serangan itu tidak berarti apa-apa. Karena terus diremehkan, naga jiwa mulai menyerang bertubi-tubi, tetapi semua serangan tersebut dapat ditangkis Light tanpa kesulitan. Light berkata bahwa memang benar, serangan naga jiwa bisa melukai jiwa, tetapi selama ia bisa menghindarinya, maka itu bukan masalah besar. Merasa serangannya tidak berguna, naga jiwa kemudian menyemburkan cairan hitam yang dapat menyelimuti seluruh tubuh Light. Sion menjelaskan bahwa cairan itu mengandung kutukan mematikan yang bisa melelehkan tulang hanya dengan sentuhan. Namun sebelum ia selesai bicara,
Light sudah membebaskan diri dengan mudah, lalu melompat dan meninju kepala naga jiwa hingga tubuh raksasa itu terpental jauh. Light berkata bahwa serangan tadi sama sekali tidak berpengaruh padanya, dan mungkin hanya akan menjadi masalah jika lawannya memiliki level yang cukup tinggi. Ellie pun mengiyakan hal tersebut. Menurutnya, sihir naga jiwa hanyalah sihir tingkat rendah, dan Sion sebaiknya memperbaiki kemampuan temannya itu. Setelah bangkit kembali, naga jiwa semakin jengkel karena merasa dihinakan. Ia mengatakan bahwa selama lawannya hanya memiliki satu jiwa, maka mereka bukan tandingannya. Dan ia akan menunjukkan apa arti keputusasaan yang sesungguhnya. Mendengar kata itu, Light tahu betul arti keputusasaan karena 3 tahun lalu ia sudah merasakannya, dan itu semua berkat Sione dan lainnya. Sion menjawab bahwa ia akan memberikan Light keputusasaan yang lebih besar dari sebelumnya, membuat jiwanya mati dan membiarkannya merasakan siksaan neraka. Setelah itu, naga jiwa mengaum lagi, tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya karena di hadapan Light muncul 3 makhluk raksasa. Sekaligus melihat itu, Light meminta Ellie dan Mei membereskan kedua monster tersebut sebelum mereka melancarkan serangan. Dengan cepat, Ellie membakar monster jiwa yang ada di depannya. Ia tidak menyangka harus melawan makhluk menjijikan seperti itu, dan bertanya apakah tidak ada monster yang lebih kuat untuk dihadapi. Di sisi lain, Mei menggunakan magic string miliknya untuk memotong monster jiwa hingga berkeping-keping. Dan ketika satu monster mencoba menyerang, Light membalasnya dengan satu pukulan yang membuat tubuh monster itu hancur sebagian. Light kemudian menantang naga jiwa, mengatakan bahwa semua serangannya tidak berpengaruh sedikit pun, dan mengirimkan bawahan lemah seperti itu tidak ada gunanya. Light justru bingung di mana rasa percaya diri naga jiwa yang katanya ingin menunjukkan keputusasaan. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.